Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab syurutul fatihati asyratun. Syurutul fatihati, adapun syarat-syarat al-fatihah, asyratun, itu ada 10. Al-awwalu, adapun yang pertama, yaitu at-tartibu, tertib atau berurutan. Jadi Al-Fatihah tidak boleh dibaca secara bolak-balik. Misalnya Maliki yaumiddin, Alhamdulillahi rabbil alamin. Balik-balik tidak boleh, wajib berurutan ayat 1 sampai ayat 7. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Asani, yang kedua, wal muwalatu, dan berkelanjutan atau berkesinambungannya. Berkelanjutan artinya tidak boleh dibaca dengan jeda. Misalnya pakai jeda. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu. Tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka tidak boleh, tidak sah, wajib diulang dari awal. Atau misalnya ketika sudah ayat Maliki yaumiddin, sudah diem lama, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia tidak mualat atau tidak berkelanjutan bacanya, maka wajib mengulang dari awalnya. Kecuali karena lupa. Misalnya dia ketika baca Maliki yaumiddin terus berhenti mikir, maka boleh lanjut. Tapi kalau tidak ada alasan terus tiba-tiba berhenti, maka wajib mengulang dari awal. Asalisu, yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, dan menjaga hurufiha, daripada huruf-hurufnya surat Al-Fatihah. Jadi setiap hurufnya itu wajib terjaga, tidak boleh dibaca sembarangan. Kalau tidak sah Al-Fatihah, maka tidak sah pula sholatnya. Contoh, tidak menjaga huruf ha dibaca ha. Misalnya yang paling sering terjadi, Alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya ha dibaca ha, maka tidak sah Al-Fatihahnya, tidak sah pula sholatnya. Yang kedua, yang paling sering, huruf ain dibaca a atau hamzah. Misalnya udah haknya ha dijadi ha gitu kan, ain jadi hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, kelihatannya merdu tapi ternyata salah. Maka ha harus dibaca ha, ain harus dibaca ain. Yang paling sering terjadi juga hilangnya tasydid pada lafadz iya, yaitu ada 2. Yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak sah. Artinya wajib diulang ya. Atau bacaannya kalau dia tetap meremehkan, maka tidak sah Al-Fatihahnya, tidak sah pula sholatnya. Artinya wajib orang belajar Al-Fatihah dengan baik, dengan benar. Maka sering di pondok-pondok itu memang belajar Al-Fatihah relatif lebih lama dibandingkan belajar surat-surat yang lain. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu wajib dibaca di dalam sholat. Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra fatihatal kitab. Artinya tidak sah sholatnya seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Maksudnya baca di sini ya baca juga dengan baik dan benar, tidak sekedar baca. Udah paham ya? Ar-rabi', yang keempat, wa mura'atu, dan menjaga tasdidatiha, tasdidnya Al-Fatihah. Nah, ini penting. Ini ada banyak ya.
Ini wajib dijaga, tidak boleh membaca Al-Fatihah cuma tasdid diremehin. Misalnya Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman tanpa tasdid. Tasdid bukan tasjid ya, tasdid. Yang paling sering orang menghilangkan tasdid itu adalah pada lafadz iya. Biasanya orang tuh ngeremehin gitu kan. Dia baca, apalagi yang fokusnya ke nada, tidak fokus dengan bacaan. Nah, ini akhirnya kadang melewatkan kewajiban, yaitu wajib menjaga tasdid daripada Al-Fatihah. Jadi nggak boleh di sana orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu harus ditekan jadinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, al-khamisu, yang kelima, wa alla yaskuta, dan tidak diam ya. Wa alla yaskuta, dan tidak diam, saktatan tawilatan, dengan diam yang lama, wala qasiratan, dan juga tidak dengan diam yang sebentar. Artinya tidak boleh ada jeda di antara bacaan-bacaan tadi. Yaqsidu biha qat'al qiraati, yang menyengaja untuk memutus bacaan Al-Fatihah. Artinya tidak boleh dijeda, tidak boleh diputus, baik dengan jeda yang sebentar ataupun jeda yang lama. Misalnya ada orang baca Maliki yaumiddin, diam lama atau sebentar, maka tidak boleh dijeda. Boleh jeda itu hanya untuk narik nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya jeda itu hanya untuk narik nafas. Nggak boleh dia Bismillahirrahmanirrahim. Jeda itu sambil mikirin nada. Artinya tidak boleh dijeda ya. Baik jeda yang sebentar ataupun jeda yang lama. As-sadisu, yang keenam ya. Wa qira'atu kulli ayatiha. Wa qira'atu, dan membaca kulli ayatiha, seluruh ayat-ayat surat Al-Fatihah. Artinya dibaca semuanya, 7-7-nya. Wa minha, dan di antara ayat Al-Fatihah al-basmalatu, yaitu adalah lafaz basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca. Kalau ada orang misalnya nggak baca sama sekali, maka tidak sah sholatnya. Misalnya orang ikut-ikutan aja, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, maka tidak sah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Ini kadang sering orang ikut-ikutan. Kalaupun ada, itu biasanya dibaca sir saja, Bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap dibaca. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, untuk Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca jahar atau dibaca dengan bacaan yang keras ya. Jadi nggak boleh pelan, harus dibaca yang keras, sebagaimana surat-surat yang lainnya, sebagaimana ayat-ayat yang lainnya. As-sabi'u, yang ketujuh, wa adamul lahni, dan tidak adanya lahan atau kesalahan ya. Lahan itu ada dua, ada lahan jali, ada lahan khafi. Al-mukhilli, yang ngerusak ya, bil makna, terhadap maknanya surat Al-Fatihah ya. Jadi nggak boleh terjadi lahan. Lahan ini ya termasuk lahan jali, adalah merubah salah satu huruf daripada huruf surat Al-Fatihah. Itu maka bisa membatalkan sholat. Kalau ada yang baca misalnya
Ihdinas siratal mustaqim. Pakai kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Itu wajib diulang. Ihdinas siratal mustaqim diganti qaf ya. Misalnya ada orang baca saking dia fokus ke nada lupa ke hurufnya. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, ternyata salah. Maka wajib diulang. Alhamdulillahi rabbil alamin diganti ainnya. Artinya karena ini ngerusak makna. Alam dengan alam itu beda. Kalau alam artinya alam semesta, kalau alam artinya penyakit. Nah, kan jadi bahaya sekali ya. Sama kayak hamdu. Alhamdu artinya segala puji. Kalau alhamdu artinya segala kematian. Hamdu artinya mati. Nah, ini kan jadi wajib dijaga bacaan-bacaan dan huruf-hurufnya. Tasid-tasidnya juga wajib dibaca, dijaga. Enggak boleh dibaca sembarangan. Asaminu yang kedelapan. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Wa antakuna dan membaca surat Al-Fatihah halatal qiyami itu di dalam keadaan berdiri. Surat Al-Fatihah dibaca dalam keadaan berdiri, wajib berdiri fil fardi di dalam salat fardu atau salat wajib. Tidak boleh Al-Fatihah di dalam sholat fardu ya, sholat wajib yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kesalahan yang sering terjadi adalah kadang ada orang datang ke masjid, ke musola masih bisa berdiri, ya kan? Ada orang masih bisa berdiri, tiba-tiba langsung ambil kursi, takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk, termasuk langsung duduk kan ada. Misalnya ada orang tuh ketika dia datang ke masjid atau ke musola masih mampu berdiri, maka tidak boleh langsung ambil kursi. Maksudnya tidak boleh duduk. Ambil silahkan, namun takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah wajib dalam keadaan berdiri jika mampu. Artinya tidak langsung duduk. Kalau langsung duduk batal sholatnya, tidak sah. Ya. Sering lihat mungkin. Jadi kalau ada yang sakit yang memang masih mampu berdiri, maka wajib berdiri terlebih dahulu. Kecuali memang datang dalam keadaan duduk, artinya didorong pakai kursi roda, hanya sudah, maka ya nggak bisa berdiri. At-tasi'u yang ke-9, wa ayyusmi'a dan memperdengarkan ya nafsahu kepada dirinya al-qira'ata seluruh yaitu bacaan-bacaan surat Al-Fatihah wajib terdengar. Ya. Wa ayyusmi'a nafsahu dan wajib ya, memperdengarkan kepada dirinya al-qira'ata seluruh bacaan Al-Fatihah. Artinya surat Al-Fatihah tidak boleh dibaca secara lip sync atau apalagi mulutnya diam. Dibaca di dalam hati nggak boleh. Wajib bersuara. Dan ini Al-Fatihah termasuk rukun qauli. Termasuk apa? Rukun qauli. Artinya wajib terdengar oleh telinganya sendiri. Nggak boleh dia lip sync. Misalnya ada orang baca Al-Fatihah lip sync, apalagi diam dibaca di dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Maka dia harus baca bersuara. Sekalipun pelan, yang penting terdengar oleh dirinya sendiri dan itu wajib terdengar seluruh hurufnya. Misalnya dia baca baik sholat sendiri ataupun menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu wajib dibaca. Baik sholat sendiri jadi imam ataupun jadi makmum. Artinya bacaan Al-Fatihah wajib terdengar. Kalau dia lupa, misalnya ada orang nih, misalnya karena fokus saking merdunya bacaan imam, terus lupa baca surat Al-Fatihah gitu, nggak didengerin itu. Terus gimana? Maka yang tadi dianggap dia tidak mengerjakan satu rakaat, wajib nambah satu rakaat. Ya. Kalau dia meninggalkan secara sengaja, maka batal sholatnya.
Misalnya dia ngajak nggak mau baca Al-Fatihah, ya, maka batal. Al-ashiru yang ke-10, wa alla yatakhallalaha, dan tidak menyela-nyela atau menyelingi bacaan Al-Fatihah zikrun ajnabiyun, dengan zikir yang lain. Artinya tidak boleh diselingi, disela-selai dengan zikir yang lain. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, 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 itu nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Wajib langsung tanpa disela-selai dengan zikir yang lain. Nah, termasuk orang misalnya gimana kalau ada orang bersin, misalnya di tengah-tengah Al-Fatihah tiba-tiba ngucapin Alhamdulillah, misalnya, itu gimana? Kalau itu tidak, maksudnya tuh dia tidak, bukan karena memang menyela-nyela zikir otomatis ya misalnya, maka boleh lanjut ya, boleh lanjut. Kecuali yang sengaja, misalnya yang sengaja udahlah saya mau tambahin dengan zikir yang lain, maka wajib mengulang dari awal. Nah itu.